Halo semuanya, selamat datang di penjelasan kali ini. Hari ini kita bakal bongkar habis-habisan sebuah rahasia besar di dunia militer. Kita akan membedah realitas di balik rekayasa teknik pesawat tempur mutakhir yang kabarnya tak terlihat atau yang sering kita sebut sebagai pesawat siluman. Siapkan diri Anda, karena kita akan melihat langsung gimana sains dan rekayasa itu bisa ngubah bongkahan logam raksasa menjadi hantu di udara. Oke, mari kita bahas lebih dalam. Pertama-tama, kita harus ngelurusin satu mitos besar nih. Kita nggak sedang ngebahas jet transparan punya Wonder Woman yang benar-benar tembus pandang secara visual, nggak gitu ya. Pesawat stealth atau siluman adalah pesawat yang dirancang secara spesifik supaya sulit dideteksi oleh radar musuh. Ini adalah permainan tingkat tinggi yang mempertaruhkan nyawa, di mana para insinyur harus memanipulasi jejak fisik pesawat secara ekstrim. Ini dia peta penerbangan kita hari ini. Kita akan ngebahas cara kerja deteksi radar, trik membelokkan gelombang pantulan, material penyerap radar, gimana cara nyamarin jejak inframerah, dan terakhir, celah dalam kesilumanan itu sendiri. Kita mulai dari bagian pertama, cara kerja deteksi radar. Dalam permainan petak umpet antara pesawat dan sistem pertahanan udara, radar itu bertindak sebagai sang pencari, dan prosesnya sangat mekanis. Pertama, radar mencari gelombang elektromagnetik ke udara. Biasanya sih gelombang X-band antara 8–12 GHz untuk memandu rudal. Gelombang ini melesat, nabrak pesawat Anda, dan memantul balik kayak gema. Antena penerima nangkep pantulan ini, dan boom, Anda ketahuan dari jarak ratusan kilometer. Jadi, inti dari teknologi siluman adalah gimana caranya kita bisa memutus rantai 3 langkah sederhana ini secara sempurna. Lanjut ke bagian 2, membelokkan gelombang pantulan. Nah, kalau Anda nggak bisa ngehentiin musuh ngirim gelombang radar, berarti Anda harus ngakalin pantulannya dong. Coba kita bandingkan. Pesawat biasa itu bentuknya cenderung melengkung dan mulus. Moncongnya, badannya, tabung mesinnya. Masalahnya, permukaan melengkung itu selalu punya titik yang pas berhadapan tegak lurus sama arah datangnya radar. Yang artinya, gelombang itu pasti bakal mantul balik ke asalnya. Sementara itu, pesawat siluman pakai desain planar yang sengaja dibikin rata, kaku, dan bersudut tajam buat membelokkan radar menjauh dari sumbernya. Efeknya kelihatan banget di pesawat siluman pertama yang super ikonik, F-117 Nighthawk. Bentuknya benar-benar aneh dan kotak-kotak, sampai-sampai kelihatannya kayak lukisan kubisme Pablo Picasso yang lagi terbang. Tapi, desain ekstrim ini ada harganya. Karena bentuknya sangat nggak aerodinamis, pesawat ini tuh aslinya nggak stabil banget di udara. Dan mutlak bergantung sama sistem komputer penerbangan fly-by-wire yang canggih, cuma buat mastiin dia nggak jatuh dari langit. Dan analogi cermin ini memberikan gambaran yang brilian banget soal gimana sistem pembelokan ini bekerja. Bayangin aja gelombang radar itu kayak cahaya senter dari HP Anda. Kalau Anda nyorot benda bulat kayak botol minum dari sudut manapun, Anda pasti selalu lihat titik pantulan cahaya yang balik ke mata Anda kan? Tapi, coba Anda sorot permukaan cermin datar, terus miringin sedikit aja. Cahayanya pasti langsung mantul ke langit-langit atau ke dinding. Gelombang radarnya benar-benar dibuang ke ruang hampa. Pesawat siluman ngelempar gelombang radar menjauh, kecuali pas posisinya benar-benar tegak lurus sempurna sama radar musuh. Sebuah kebetulan yang probabilitasnya super kecil di medan tempur. Tapi tentu aja insinyur nggak mau berhenti di desain kaku ala FF-117. Pesawat tempur modern kayak F-22 atau F-35 kan harus tetap lincah. Jadi mereka pakai konsep yang namanya penyejajaran platform. Alih-alih pakai sudut acak, mereka bikin semua tepi sayap dan badan pesawat sejajar secara paralel. Ini bikin gelombang yang kepantul itu benar-benar difokusin ke satu arah sempit aja, sementara area lainnya punya radar cross-section yang nyaris nol. Ini adalah evolusi desain yang luar biasa, di mana jet siluman akhirnya bisa membelah udara layaknya jet tempur beneran. Masuk ke bagian 3, material penyerap radar. Sekarang, hal yang paling menarik dari sini adalah geometri doang tuh nggak cukup. Karena seberapapun canggihnya bentuknya, pasti ada beberapa gelombang radar yang ngena juga. Nah, gelombang itu harus diserap. Disinilah teknologi top secret kayak cat iron ball beraksi, layaknya spons energi. Cat ini isinya tuh butiran nanopartikel besi karbonil yang merespons medan magnet. Jadi pas gelombang radar nabrak lambung pesawat, energinya langsung bikin molekul-molekul mikroskopis ini bergetar hebat. Getaran ini menyedot energi radar tadi dan literally ngubah energi mematikan itu jadi suhu panas yang nggak berbahaya, terus menguap gitu aja ke udara. Bener-bener gila kan sainsnya. Dan material ini juga berevolusi terus-menerus. Coba lihat perbandingannya. Bomber raksasa B-2 Spirit dulu pakai cat lapisan penyerap ini di permukaannya, tapi sifatnya rapuh banget. Pesawat itu sampai butuh hangar mewah ber-AC dengan suhu dan kelembaban khusus. Ada goresan kuku sedikit aja, kemampuan silumannya bisa bocor.
Sebaliknya, F-22 dan F-35 modern dirancang jauh lebih tangguh. Insinyur sekarang udah bisa memasak unsur kimia penyerap radar ini langsung ke dalam serat komposit tulang rangkanya. Jadi teknologi stealth-nya nggak cuma sekedar tempelan cat di luar, tapi udah jadi DNA asli dari badan jet itu sendiri. Lanjut ke bagian 4, menyamarkan jejak inframerah. Lolos dari radar itu baru separuh jalan loh. Gimana dengan panas mesin jet Anda? Sekalipun radar musuh nggak bisa lihat, rudal pencari panas dengan sensor inframerah tetap bisa melacak knalpot mesin Anda dengan gampang. Nah, ada dua pendekatan termodinamika yang cerdik di sini. Di pesawat B2, insinyur sengaja naruh lubang knalpot pembuangan di bagian paling atas pesawat. Posisi ini secara fisik menyembunyikan pancaran panas dari pantauan rudal yang diluncurkan dari tanah. Terus, untuk jet yang lincah kayak F-22 Raptor, solusinya beda lagi. Mereka nyedot udara dingin dari kompresor depan, terus dicampur langsung sama gas buang panas di nozzle belakang sebelum akhirnya disemburkan keluar. Ini benar-benar mendinginkan gasnya, jadi jejak panasnya langsung pudar. Oke, bagian 5, detail desain yang obsesif. Bikin pesawat jadi siluman itu butuh level kesempurnaan yang obsesif banget, sampai ke komponen yang paling remeh. Semuanya wajib disembunyikan. Anda nggak bisa sembarangan gantung rudal di sayap. Semua senjata harus ditaruh di dalam ruang khusus di perut pesawat, yang namanya internal weapon bay. Terus, bilah kipas mesin turbin, itu kan reflektor radar yang paling gede. Makanya, saluran udaranya dibengkokkan ekstrim menyerupai huruf S atau leher angsa, jadi mesinnya tersembunyi sepenuhnya dari pandangan lurus ke depan. Bahkan garis sambungan pintu kompartemennya itu dibikin bergerigi atau zigzag buat menjebak sisa-sisa pantulan radar. Nggak ada celah. Nah, yang ini juga gila. Kalau gelombang radar sampai tembus kaca kokpit, radarnya bisa mantul dari dashboard pesawat atau, parahnya, dari helm pilotnya sendiri. Coba bayangin. Biar itu nggak terjadi, kaca plexiglass kokpitnya nggak cuma dibiarkan bening, tapi disepuh dengan lapisan partikel emas murni yang super tipis atau materi indium tin oxide. Ini bikin kanopinya berubah jadi tameng elektromagnetik buat ngadang radar, tapi mata pilot tetap bisa ngelihat keluar dengan jelas. Bener-bener brilian. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana semua ini bermuara di bagian terakhir, celah dalam kesilumanan. Jadi kesimpulannya, kalau kita gabungin trik geometri plat datar, jet penyerap gelombang, dan knalpot pendingin tadi, hasil akhirnya emang luar biasa. Sebuah jet tempur raksasa dari logam yang penuh persenjataan, kalau di layar radar musuh, ukurannya menyusut drastis cuma jadi sebesar burung kecil yang lagi terbang. Saking kecilnya, sistem radar musuh biasanya bakal ngebaca itu cuma sebagai gangguan teknis kecil, dan akhirnya malah diabaikan. Tapi, tunggu sebentar. Kalau teknologinya emang sesempurna itu, kalau bentuknya tanpa cacat dan ukuran radarnya nyaris nggak ada, gimana dong ceritanya sebuah rudal era Soviet yang udah tua milik Serbia, sukses menembak jatuh F-117 Nighthawk, pesawat siluman paling canggih saat itu, di tahun 1999? Kok bisa? Apa karena murni nasib buruk, taktik musuh yang kelewat pintar, atau justru karena kesombongan desainnya? Ini jadi bukti nyata kalau stealth itu bukanlah tameng sihir yang nggak bisa ditembus. Ada kelemahan taktis yang fatal. Gimana persisnya strategi musuh ngeruntuhin raksasa siluman itu? Nah, itu dia satu pertanyaan provokatif yang pastinya patut Anda telusuri lebih jauh. Terima kasih sudah bergabung di penjelasan kali ini, terus belajar, dan sampai jumpa.